Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurbaiti, nomor NIM 1813300000242 kelas 4 PGSD S1. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dosen pengampu Nur Rahman SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Subbab dalam model-model pengelolaan kelas, yang pertama yaitu ada penataan ruang kelas, yang kedua macam formasi ruang kelas, dan yang ketiga yaitu peran dan kendala guru dalam pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan berbagai cara atau upaya yang dilakukan seperti menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi, organisasi maupun segala sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik dapat berjalan dengan efektif. Model-model pengelolaan kelas. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk, gaya penataan, prinsip penataan kelas, dan yang terakhir yaitu manajemen kelas. Pengaturan tempat duduk, yaitu peserta didik memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Bila tempat duduk bagus sesuai dengan postur tubuh peserta didik, maka peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif. Selanjutnya yaitu gaya penataan, yaitu ada gaya auditorium, susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap ke guru. Yang kedua yaitu gaya tatap muka, murid saling menghadap. Yang ketiga gaya offside, sejumlah murid, biasanya 3 atau 4 anak duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Yang keempat yaitu gaya seminar sejumlah besar, yaitu murid 10 atau lebih duduk disusun berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Selanjutnya ya gaya klaster, yaitu sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam kelompok kecil. Prinsip penataan kelas. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Menurut Novan Ardiwiani, ada beberapa bentuk formasi, yaitu yang pertama formasi tradisional, merupakan bentuk berderet memanjang ke belakang, digunakan untuk menyampaikan materi dan melatih siswa untuk menyimak dan guru menggunakan metode ceramah. Yang kedua, formasi auditorium, digunakan untuk metode ceramah dan tanya jawab yang bersifat interaktif, memiliki bentuk posisi tempat duduk berderet memanjang ke samping. Yang ketiga, format chevron, digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Jumlah peserta didik yang banyak bisa menggunakan formasi ini. Selanjutnya, formasi bentuk U merupakan bentuk posisi seperti huruf U, cocok digunakan untuk metode diskusi dan presentasi. Yang kelima, formasi meja pertemuan, digunakan dalam posisi tempat pertemuan atau seminar. Yang keenam, formasi konferensi, cocok digunakan untuk metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah, digunakan untuk pendalaman materi dalam bentuk kelompok kecil di dalam suatu kelas dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja, digunakan di dalam laboratorium, setiap siswa duduk satu tempat untuk satu tugas. Selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok, cocok digunakan untuk metode diskusi, bermain peran, observasi, dan peserta didik menjadi aktif dalam persaingan kompetensi. Yang ke-10 yaitu formasi lingkaran, tempat duduk melingkar efektif digunakan untuk berdiskusi dan dapat menyelesaikan permasalahan secara kelompok. Yang ke-11 yaitu formasi periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa untuk memutar ke belakang untuk melakukan diskusi bersama-sama.
Selanjutnya yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas yang pertama yaitu ada manajemen kelas spatial learning atau penataan ruang belajar. Yang kedua, manajemen kelas penataan peraturan di dalam ruangan. Yang ketiga, manajemen permukaan pengajaran yang efektif. Yang keempat, manajemen pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, manajemen kelompok belajar. Peran guru dalam pengelolaan kelas yang pertama yaitu sebagai edukator, sebagai teladan bagi siswa, contoh sikap dan perilaku membentuk perilaku siswa. Yang kedua, sebagai manajer, menegakkan tata tertib di sekolah supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, sebagai administrator, melaksanakan administrasi sekolah seperti buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapot, administrasi kurikulum, dan administrasi penilaian. Supervisor, pemberian bimbingan dan pengawasan kepada siswa, memahami permasalahan yang dihadapi siswa. Yang terakhir yaitu sebagai leader, memberikan kebebasan secara bertanggung jawab pada siswa, disiplin yang ditegakkan oleh guru, dan peran leader ini adalah sebagai disiplin hidup. Kendala guru dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas yang pertama yaitu saat membagi peserta didik dalam kelompok, ada peserta didik yang tidak mau menerima dan tidak mau bergabung di dalam kelompok pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada peserta didik yang sulit diatur, di mana jika guru meminta untuk duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh dan tidak mau mendengarkan perintah guru.